Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di event virtual Kadin Indonesia dan KBRI Berlin, Strategi Peningkatan Ekspor Indonesia ke Jerman. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu untuk mengikuti diskusi interaktif virtual yang diselenggarakan oleh Kadin Indonesia yang bekerja sama dengan KBRI Berlin, di mana acara ini dapat terlaksana atas dukungan oleh Cisco Indonesia. Sedikit latar belakang mengenai hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jerman. Kedua negara memiliki reputasi yang cukup baik sejak pertama kali dijalin secara resmi pada tahun 1992. Negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di Uni Eropa, sedangkan Indonesia adalah negara dengan kekuatan ekonomi ASEAN. Berbagai upaya terus dilakukan agar hubungan ekonomi bilateral Indonesia dan Jerman dapat diperkuat. Salah satunya, peningkatan ekspor produk unggulan Indonesia ke Jerman. Maka dari itu, diharapkan hasil dari diskusi interaktif pada hari ini dapat memberikan diskusi yang substantif dan konstruktif antara pemangku kepentingan penting dan relevan lainnya, seperti pemerintah, kedutaan besar, organisasi regional, asosiasi bisnis, dan perusahaan terkait, dan menggali peluang perdagangan dan investasi dan kerjasama ekonomi lebih lanjut dan menyusun rencana guna merealisasikan peluang tersebut. Baik, perkenalkan nama saya Fitrati dari Kadin Indonesia selaku MC untuk hari ini. Sebelum acara inti kita mulai, izinkan saya untuk menyapa pembicara dan moderator kita hari ini, yaitu yang terhormat Bapak Rosan Perkasa Ruslani, Ketua Umum Kadin Indonesia, yang terhormat His Excellency Bapak Arif Hafaz Oegroseno, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Federal Jerman, yang terhormat Bapak Tony Wenas, Ketua Komite Tetap Eropa Kadin Indonesia, yang terhormat Bapak Ilham Akbar Habibie, Wakil Ketua Umum Bidang Telematika, Penyiaran, dan Ristek Kadin Indonesia, dan Ketua Komite Bilateral Jerman Kadin Indonesia. Agenda untuk acara hari ini adalah diawali dengan sambutan oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan diskusi oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Federal Jerman yang akan dipadu oleh Ketua Komite Tetap Eropa Kadin Indonesia. Selanjutnya sesi diskusi dan tanya jawab oleh peserta, dan diakhiri dengan penutupan oleh WKU Bidang Telematika, Penyiaran, dan Ristek Kadin Indonesia, dan Ketua Komite Bilateral Jerman Kadin Indonesia. Baik, izinkan saya menginformasikan bahwa semua peserta akan kami mute selama paparan berlangsung. Namun, Bapak dan Ibu dapat mengajukan pertanyaan pada chat box dengan format nama Bapak atau Ibu, underscore, perusahaan atau institusi, underscore pertanyaan, dan akan dibahas setelah pemaparan selesai. Tanpa menunda lebih lanjut, acara akan kita mulai dengan diawali kata sambutan oleh Bapak Rosan Perkasa Ruslani, selaku Ketua Umum Kadin Indonesia. Kepada Bapak Rosan, waktu saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi untuk Excellency Bapak Arif Hafaz Oegroseno, Duta Besar Republik Indonesia dan juga untuk Republik Federal Jerman, dan juga tentunya saya mengucapkan kepada seluruh para wakil ketua umum yang hadir dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang mengikuti acara Webex virtual meeting ini. Ya, pertama-tama tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Excellency Pak Dubes yang telah berinisiasi untuk mengadakan acara ini, dan ini merupakan program ini adalah implementasi dari nota kesepahaman antara Kadin Indonesia dan Kementerian Luar Negeri tentang kerjasama membangun sinergi diplomasi ekonomi dalam meningkatkan perdagangan dan investasi Indonesia yang baru saja kita tanda tangan di bulan Januari ini. Ya, tentunya memang di tengah tekanan baik terhadap kesehatan dan juga perekonomian yang tentunya masih kita jalani sampai ini, sehingga
menimbulkan ketidakpastian yang cukup tinggi karena kita belum tahu secara pasti kapan COVID-19 ini akan berakhir. Tetapi tentunya walaupun di tengah ketidakpastian dan tekanan terhadap kesehatan dan perekonomian ini, kita tetap harus senantiasa melakukan terobosan-terobosan, beradaptasi, berkreasi, dan berinovasi. Dalam hal ini bagaimana kita mencoba meningkatkan ekspor Indonesia ke Jerman sesuai dengan tema hari ini. Ya, kita ketahui bersama Jerman memang adalah partner dagang nomor 13 dari Indonesia dengan total trade kurang lebih adalah 6 billion US dollar. Dan tentunya kita akan mencoba bagaimana kita menjaga perdagangan ini, trade ini antar dua negara, karena memang sekarang perdagangan ini tidak hanya sifatnya fair trade tapi juga reciprocal. Nah, oleh sebab itu peran dari pemangku kepentingan, terutama antara lain Pak Dubes, Kadin, dan pemangku kepentingan lainnya akan menjadi sangat penting. Karena sekarang peran dari KBRI kita, dari Dubes kita tidak hanya melakukan diplomasi politik, tapi juga diharapkan untuk melakukan diplomasi ekonomi dan bisa menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah, dari usaha dalam rangka menjadi market intelligence untuk hal yang berhubungan dengan perekonomian, perdagangan, dan investasi. Walaupun kita ketahui Jerman juga sedang mengalami tekanan perekonomian yang sangat tinggi, di kuartal keduanya mereka mendapatkan minus 10,1, kita pun di kuartal kedua ini juga minus 5,32, tetapi tentunya tidak mengurangi semangat kita untuk bagaimana kita sama-sama tetap bisa meningkatkan perdagangan ini. Walaupun disampaikan oleh Bank Dunia, perdagangan dunia ini akan mengalami kontraksi antara 13% sampai 32%. Tapi sekali lagi tentunya dengan acara ini kita harapkan kita bisa mendapatkan masukan dari Pak Dubes yang tentunya sangat luar biasa, yang sangat aktif dalam menjalankan perannya sebagai Duta Besar RI di negara Jerman, dan tentunya kita juga bisa melihat peluang-peluang apa yang tetap harus kita jaga sehingga produk-produk kita ini tentunya bisa juga mempunyai market dan daya saing yang tinggi dalam rangka mempenetrasi barang-barang kita ini ke negara Jerman. Dan tentunya Jerman dan Indonesia sebagai bagian dari G20 tentunya mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka tidak hanya hubungan dagang antar dua negara tapi juga hubungan dagang yang lebih luas lagi. Oleh sebab itu mungkin tanpa berpanjang lebar lagi, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Dubes, dan kita ingin mendengarkan langsung dari beliau paparannya yang bertema strategi peningkatan ekspor unggulan Indonesia ke Jerman. Terima kasih, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Tony Wenas, Ketua Komite Tetap, dan tentunya Pak Ilham Habibie yang nanti akan melakukan wrap up dari webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Rosan Perkasa-Ruslani. Biasa. Baik Bapak dan Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah diskusi interaktif yang akan dibawakan oleh His Excellency Bapak Arif Hafaz Oegroseno, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Federal Jerman, dan dipandu oleh Bapak Tony Wenas, Ketua Komite Tetap Eropa Kadin Indonesia, selaku moderator pada acara kita hari ini. Izinkan saya mengingatkan kembali bahwa Bapak dan Ibu bisa mengajukan pertanyaan melalui chat box selama diskusi berlangsung dengan format nama Bapak atau Ibu, underscore perusahaan atau institusi, underscore pertanyaan. Pertanyaan Bapak dan Ibu akan dijawab setelah pemaparan selesai. Tanpa menunda lebih lanjut, saya persilakan kepada Bapak Tony Wenas untuk mengambil alih sesi ini. Baik, terima kasih Fitriati. Selamat sore Bapak Excellency Pak Arif Hafaz Oegroseno,
Pak Ketua Umum Kadin Pak Rosan Ruslani, Pak Waketum Kadin Pak Ilham Habibie, dan juga para hadirin di webinar ini. Saya lihat partisipannya ada 87. Saya juga lihat ada yang dari beberapa konsulat jenderal di Jerman, dan ada juga tokoh-tokoh Kadin juga hadir, dan para hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebelum memulai, saya akan membacakan sedikit riwayatnya Pak Ugroseno. Pak Ugroseno ini sebenarnya sudah semua orang udah tahu, Pak. Bapak adalah duta besar di Jerman dan juga pernah menjadi deputi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dan juga pernah menjadi duta besar di Belgia, dan juga pernah menjadi Direktur Jenderal Hukum dan Pengajian Internasional di Kementerian Luar Negeri. Dan beliau juga ini adalah warga Indonesia pertama yang menjadi Presiden Konferensi ke-20 Konvensi Hukum Laut di tahun 82 di PBB ya. Jadi begitulah kira-kira secara singkat mengenai Pak Ugroseno. Dan memang webinar kita kali ini seperti disampaikan Pak Rosan tadi adalah untuk bagaimana meningkatkan ekspor Indonesia ke Jerman. Seperti kita ketahui bahwa ekspor total ekspor impor Indonesia dan Jerman itu di tahun 2019 hampir 6 miliar dolar. Menurun dibandingkan dengan tahun 2018 yang lebih dari 6,5 miliar dolar. Dan berdasarkan angka-angka tersebut sebenarnya relasi Indonesia dan Jerman ini sudah cukup lama sekali. Dan nanti mungkin Pak Ilham Habibie juga akan memberikan pemandangannya soal ini, dan memang kerjasama kita ini sudah sangat erat, namun peluang-peluang itu tetap ada. Peluang-peluang untuk meningkatkan kerjasama ekonomi maupun investasi juga cukup besar. Untuk investasi sekarang Jerman berada pada posisi ke-13 yang terbesar di Indonesia dengan total investasi hampir 190 miliar dolar dengan jumlah proyek 533 proyek. Dan untuk itu KBRI telah bekerja sama dengan PwC untuk membuat suatu kajian yang menyimpulkan bahwa terdapat beberapa probabilitas yang cukup kuat bagi pelaku usaha Indonesia, terutama untuk 5 sektor yang antara lain mencakup electrical machinery dan transportasi, kemudian organic chemical dan pharmaceutical products. Baiklah, dalam kaitan dengan itu Pak Duta Besar Ugroseno akan menyampaikan pemaparannya, dan mohon para peserta sekalian semuanya mohon mikrofonnya di mute supaya tidak terganggu. Dan untuk itu kami persilakan waktunya bagi Pak Duta Besar Ugroseno untuk menyampaikan pemaparan. Silakan Ekselelensi. Terima kasih Pak Tony. Apa kabar Bapak? Sudah lama nggak ketemu kita. Iya Pak. Pak Ruslan, Pak Ketua, juga Mas Ilham dan teman-teman pimpinan lain di Kadin. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga teman-teman yang ada di Eropa yang juga mengikuti acara hari ini. Pada saat saya mulai bertugas di sini, saya memang melihat angka perdagangan kita dengan Jerman yang tidak terlalu jauh berkisar dari angka 9, bahkan turun 7, kemudian turun 6 billion dollar. Dan itu membuat saya terus terang penasaran begitu ya, mengapa kok Indonesia negara G20, Jerman negara G20, kita pendiri ASEAN, Jerman pendiri Uni Eropa, dua-duanya sama-sama regional power yang strategis di kawasan masing-masing, tapi kok dagangnya tidak seperti yang kita bayangkan. Kemudian saya melihat angka dari perdagangan bilateral antara Jerman dengan kompetitor kita di daerah dari Asia Tenggara, dan ternyata mereka angkanya tinggi sekali. Nah, saya melakukan exercise internal, tapi tampaknya sulit ya. Jadi daripada pusing, udah pakai Pricewaterhouse saja gitu. Jadi saya ambil keputusan untuk mengundang Pricewaterhouse, kita minta dia analisa, dan yang akan saya paparkan sekarang adalah final report dari Pricewaterhouse terhadap kondisi ekspor kita ke Jerman dan juga kondisi kompetitor kita ekspor kita mereka ke Jerman, dan bagaimana kita bisa mengambil
kesimpulan dan mengambil strategi dari hal tersebut. Saya akan masukkan papernya. Bisa kelihatan udah? Pak Tony? Bisa kelihatan Pak, tapi masih belum full ya, sudah Pak. Udah ya? Oke. Jadi ekspor kita ke Jerman itu menurun nih Pak Tony, Pak Roslan. Consistently going down. Dan juga market share kita ke Jerman juga menurun consistently. Total ekspor itu turun minus 2,2 dan share ekspor kita ke Jerman juga turun minus 3,7%. Ini ekspor kita saja ya, saya nggak bicara mengenai impor Jerman ke dalam. Nah, apa sih yang kita ekspor? Ini adalah 10 produk besar Indonesia yang kita ekspor ke Jerman. Dan yang saya berikan marker bold hitam 2 itu adalah 2 jenis produk yang masuk dalam 10 besar demand dari Jerman. Jadi kalau kita lihat di tabel ini, di situ terlihat ada pemeringkatan ya kebutuhan di Jerman. Misalnya footwear itu HSP-nya 64, nilai ekspor kita 0.6 billion, itu di Jerman ranking 21. Kemudian yang lain, misalnya yang menarik itu nomor 2 dari bawah, Pak Tony, Pak Roslan, itu musical instrument, itu kita masuk ke Jerman dan kita lihat itu peringkat 80 di Jerman. Jadi kita itu struktur ekspor kita ke Jerman itu begitu beragam, ya, tapi hanya 2 yang masuk dalam 10 besar demand dari Jerman. Ini Pak Tony, Pak Roslan, demand Jerman itu ini Pak, yang 10 besarnya itu ini. Ini nanti bisa di-share Pak, hasil paparan ya. Jadi nomor 1 machinery, nomor 2 electrical, nomor 3 vehicle, excluding railways and tramways, fuel oils, minerals, pharma, plastik, organic chemicals, opticals, iron and steel, dan iron or steel optical. Ini the 10 most required import Jerman. Dan kalau kita lihat angkanya, yang paling tinggi machinery itu 167 billion US dollar dan keeps growing. Kalau kita lihat dari tabel yang paling kanan. Tadi Pak Roslan mengatakan bahwa kita memang dalam kondisi COVID, tapi sejarah menunjukkan bahwa pandemi itu tidak meruntuhkan kehidupan kita, bahkan pada saat jutaan orang meninggal di Black Death di Eropa, nggak lama kemudian Eropa juga revive lagi. Jadi saya yakin kita akan revive lagi di masa depan. Dan ini sebagai gambaran kita, saya rasa ini tetap dibutuhkan oleh Jerman, even pasca pandemi. Pak Dubes, mohon maaf Pak, ada beberapa komentar untuk memperkeras suaranya sedikit Pak, supaya bisa lebih terdengar di teman-teman yang lain. Mohon maaf Pak, silakan Pak. Sudah maksimal Pak. Anyway. Oke. Oke. Terus kalau kita bandingkan Pak Tony dengan kompetitor kita, jadi Malaysia misalnya dia mengambil konsentrasi 6 dari 10 sektor pilihan impor Jerman. Singapura lebih banyak lagi, Thailand juga sama, Vietnam 3 dan Filipina 3. Jadi kita melihat bahwa kompetitor kita di kawasan Asia Tenggara itu fokus sekali pada 10 kebutuhan pokok impor Jerman. Ada yang mengambil posisi 3 sektor, ada bahkan yang mengambil posisi sampai 6 dan even 7 sektor. Hasilnya ini Pak Tony,
Pak Ruslan. Karena kita nggak fokus, maka ekspor kita makin ketinggalan jauh. Jadi kalau kita 6 billion itu menurun karena dalam konteks impor ekspor kita tahun lalu. Tapi kalau kita lihat dibandingkan dengan kompetitor kita jauh sekali di bawah dan bahkan sudah semakin dikejar oleh Filipina. Sekarang nomor satunya itu Vietnam, kemudian Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia, dan Filipina. Jadi ini fakta ini menunjukkan ya dari tahun ke tahun, dari tahun 2014 sampai tahun 2018, pada saat kompetitor kita naik semua, kita ini turun secara drastis dan secara terus menerus. Jadi ini problem yang harus kita lihat di mana persoalannya. Ini struktur dari kompetitor kita, Pak. Ini Vietnam, ini juara satu itu strukturnya seperti ini, ya kan, ekspor dia. Kalau kita lihat untuk electrical dan machinery itu satu HS code saja dia bisa 3,8 billion. Bayangkan, Pak. Jadi hanya dengan HS code 85 dan 64 itu Vietnam sudah lebih dari total ekspor kita, ya kan? Apalagi ditambah dengan yang lain-lain. Ini Malaysia, ya. Malaysia itu bahkan Pak Tony satu HS code aja Pak 85 itu 5.5 billion dollars. Itu 1 billion more than our all total export ke Jerman. Singapura itu menarik. Dia itu organic chemicals. And we know they are basically broker gitu ya. Dan dengan satu HS code aja 29 itu sudah 3.4 billion US dollar. Tambah pharma HS code 2930 Singapura itu ekspornya lebih dari total our ekspor ke Jerman. Ini juga satu gambaran lain lagi ya dari Thailand. Thailand itu punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sektor dari 10 sektor yang menjadi bagian dari ekspor terbesar dia ke Jerman. Jalan ya? Filipina itu menarik, kode sektor 85, electrical machinery and parts thereof. Ini saya cek ke kedutaan Filipina dan saya cek ke asosiasi. Ternyata ini mesin fax, Pak Tony. Jadi Filipina itu jualan mesin fax saja, itu 2,7 billion, just fax mesin. Dan fixed phone. Jadi kalau saya melihat bahwa ini di Berlin itu kan banyak sekali konstruksi baru ya. Dan konstruksi baru itu di berbagai lokasi yang menurut saya itu berarti kebutuhan kabel, kebutuhan fixed phone, dan juga kebutuhan fax. Meskipun kita sudah semua online, email, tapi fixed phone itu masih tetap ada di sini. Dan di Jerman itu ada budaya yang nggak berbeda dengan kita. Tukar-menukar nomor telepon WA itu tidak lazim. Semua pakai di kartu nama itu fixed phone semua. Jadi fixed phone itu masih merupakan satu aspek yang penting di Jerman, sehingga ekspor hardware-nya itu Filipina jualan fixed phone dan fax saja sudah hampir 3 billion dollar. Nah, ini analisa dari hal tersebut. Jadi pertama kita itu sebagai anggota G20 itu tidak ada satupun sektor yang nilainya 1 billion, Pak. Not even one sektor itu 1 billion. Sementara itu Filipina itu ada. Kemudian ekspor kita ke ASEAN itu sangat fokus. Ya. Kita produk pertanian, it's okay, tapi small kan. Tekstil, footwear besar, ya. Tapi not really a big market untuk Jerman.
Dan yang menarik ini butir keempat, seluruh negara ASEAN itu memasuk optical measuring, kecuali kita. Dan paling tinggi pertumbuhan adalah Vietnam, kemudian Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, kita malah minus 2,2. Jadi Pak, ada argumentasi yang saya sering dengar, pasar Eropa itu jenuh, cari pasar baru lah gitu. No, nggak jenuh, kita malas saja. Kita tidak mau fokus mencari what is a problem gitu. Jadi pada saat kita menurun minus 2,2, Vietnam naik 9,5 growth-nya, ya tidak jenuh pasarnya. Pasarnya ada dan kita aja kurang tajam dalam menentukan prioritas mana yang akan kita akses. Contoh nih Pak Ruslan, Pak Tony. Ini adalah pameran-pameran yang terkait dengan produk-produk yang dibutuhkan di Jerman. Paling kiri atas itu organic chemicals. ASEAN itu 39 perusahaan, kita cuma 1. Arkema, ASEAN 6 perusahaan, kita hanya 1. Pharma, ASEAN 124, hanya 2. Kemudian A plus A, ASEAN 40, kita cuma 1. Kemudian Rehaker, ASEAN 3, kita cuma 0. Di tengah, maritim, ASEAN 19, kita nggak kirim sama sekali. Kemudian Interpack, ASEAN 39, kita hanya 7. Tekstil, ASEAN 10, kita hanya 3. Vehicle, Intermotor, ASEAN 8, kita 2. Bauma, ASEAN 8, kita nggak kirim sama sekali. Drinktech, ASEAN 12, kita hanya 2. Anuga, ASEAN 4 ke 1. Fruit Logistika, ASEAN 19, kita 0. Dan Automekanika, ASEAN 85, kita hanya 5. Jadi, across the board, dari produk-produk utama Jerman, kita itu either kecil atau nggak dihitung. Sementara ASEAN itu yang lain itu ratusan dan puluhan. Jadi ini saya tidak lihat sebelumnya analisa ini gitu. Jadi saya ingin share ini ke teman-teman di Kadin, Asosiasi dan Industri untuk melihat petanya itu seperti ini. Makanya angkanya 6 billion, tidak bisa lebih dari angka itu dan malah cenderung turun. Jadi ini saya punya teori nih Pak Tony. Kita nih hujan gerimis tidak merata. Jadi banyak ikut pameran cilik-cilik di mana-mana gitu ya. Tapi ini gerimis aja. Jadi kita harus diubah ini. Strategi hujan gerimis tidak merata ini harus kita ubah. Nah, ini saran kita, saran Pricewaterhouse yang sudah kita bahas. Kita bisa masuk ke organic chemicals, pharma, machinery, electrical machinery, dan vehicles. 30 itu penting karena COVID. Kita punya kekuatan di bidang pharma. Saya sudah bicara dengan teman-teman asosiasi pharma dan mereka sangat eager sekali untuk masuk pasar di Jerman, begitu. Jadi organic chemicals size 29, kita sudah analisa Pak Tony 6 digitnya ya. Ini yang bisa kita akses. Kemudian pharma digit plus 6 digit, kemudian machinery 2 digit plus 6 digit, kemudian electrical sama 2 digit dan 6 digit, kemudian vehicle 2 digit dan 6 digit. Jadi kita di Berlin mencoba untuk as detail as possible sehingga kita bisa melakukan strategi yang lebih tepat. Jadi saya tidak bicara oke, pharma tapi yang mana gitu. Nah, pharmanya itu 6 digit. Nah, kalau memang nanti diperlukan we can go even further begitu ya. Tapi ini sebagai suatu hasil kesimpulan Pricewaterhouse yang pertama kali ever kita lakukan. Ini menunjukkan hasil yang menurut saya cukup detail. Jadi dari 2 yang sudah kita masukin, kita menyarankan Indonesia itu masuk 7 sektor. 2 plus 5 itu sudah, kita masuk 5 sekarang.
machinery, HS84, electrical, HS85, vehicle, HS87, pharma, HS30, organic chemicals, HS29, optical measuring, HS90, dan iron steel, HS72. Jadi ini saran di Berlin. Nah, menurut Pricewaterhouse ada 5 aspek penting untuk meningkatkan ekspor kita ke Jerman. Ada yang sifatnya fundamental dan ada yang sifatnya tactical gitu ya. Nah, kita karena di Berlin dan mandat kita hanya di Jerman, jadi kita siap untuk yang bersifat taktis strategis. Jadi ekspansi promosi perdagangan misalnya, ikut serta pameran, tapi pameran yang key pameran, tidak yang hujan gerimis tidak merata itu, Pak. Jadi key exhibitions-nya. Kita siap mengadakan matchmaking dan kita juga siap memfasilitasi roadshow. Nah, roadshow-nya itu nanti kalau teman-teman di Kadin sudah siap, nanti kita akan diskusi dengan IHK Jerman dan German Trade and Advisory, lalu kita akan buat very specific roadshow. Kita start dengan virtual juga nggak apa-apa. Jadi nanti misalnya di HS Code tertentu, kita akan undang asosiasi terkait di Jerman, kemudian kita akan presentasi mengenai apa yang bisa kita ekspor dari HS Code yang ada, yang relevan, dan kita ingin mendengarkan dari Jerman kebutuhan mereka spesifik itu apa. Jadi kalau kita masuk 7 sektor, ya 7 event nggak apa-apa, nggak ada masalah. I have no problem with that. I can do marathon FitCon. Each HS Code separate. Jadi kita benar-benar fokus mengenai market access tersebut. Yang lainnya mungkin kita bisa bantu, misalnya kalau vokasi, kita sudah ada beberapa program antara Indonesia dan Jerman secara umum bilateral. But again, this is fundamental stuff. Ini Jakarta yang tanggung jawab. Menjadi bagian dari supply chain ini, kita ada exercise lagi, Pak Tony. Kita lagi bicara dengan konsultan lagi, yang kemarin mereka mensurvei perusahaan Jerman yang di Cina. Ternyata dari 529 perusahaan Jerman di Cina, 23% ingin keluar. Keluarnya ke Asia Tenggara. Nah, mereka tidak terbuka terhadap kita mengenai nama perusahaan secara spesifik, tapi asosiasinya diberikan pada kita, sektor dan asosiasinya diberikan. Jadi kita akan membuat exercise baru dengan mereka. Nanti kita juga akan undang Kadin juga. Kita akan paparan pada mereka terkait dengan sektor yang akan pindah ke Asia Tenggara, sehingga harapannya nanti dari Jerman ada yang pindah ke Indonesia. Jadi lumayan 115 perusahaan yang akan keluar dari Cina ke Jerman. Best practice, kita bisa bantu apa yang dibutuhkan di sini nanti, dan identifikasi hidden champions itu tentunya pure di Indonesia ya. Tapi ini yang kita bisa sampaikan bahwa Hannover Messe kita akan ikut serta ya, dan kemudian kita akan menambah industri farma dan startup kesehatan dan services sebagai aspek penting dalam Hannover Messe tahun depan ya. Tapi saya nggak mau menunggu tahun 2021, kalau kita bisa buat roadshow tahun ini, why not? Jadi kita move as fast as possible. Demikian Pak Tony, paparan singkat kita yang merupakan hasil dari Pricewaterhouse assessment, dan kita harapkan ini bisa menjadi satu materi diskusi kita. Terima kasih Pak Tony. Pak Ruslan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berguna, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tony, boleh saya menambahkan sedikit? Silakan Pak Ruslan. Ini hanya menambahkan sedikit, Pak Dubes, mengenai yang vocational training and education itu, kebetulan Kadin kita memang sudah bekerja sama dengan Econit dan juga Kadin Jerman, Hakatirs, dan juga kedutaan besar Jerman di sini.
kita hanya mengupdate saja. Ini kita tanda tangan MOU dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Pak Menko Darmin waktu itu dan juga Kementerian Tenaga Kerja, dan kita sudah follow up, dan sekarang pun baru saja Kadin kita tanda tangan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kita bersama-sama dengan Kadin Jerman sudah mengadakan pelatihan beberapa batch. Target kita mau membuat 1.000 super mentor. Yang sekarang pelatihannya itu kita ambil dari minimum managerial level di perusahaan-perusahaan yang kita latih menjadi super mentor, yang sertifikasinya dikeluarkan oleh kami dan juga Kadin Jerman. Jadi mereka bisa mempunyai standarisasi yang sama. Kemudian sudah ada lebih dari 2.600 perusahaan di Indonesia yang sudah siap untuk ikut program dari vokasi ini. Karena sekarang mulai tahun ini PMK Menteri Keuangan sudah keluar tahun lalu bahwa untuk perusahaan Indonesia yang ikut program vokasi ini mendapatkan insentif perpajakan 200%. Jadi ini sedang berjalan, tetapi karena COVID memang jadi terhenti, Pak Dubes, laporan saja. Tetapi rencananya kita mencoba, karena agak susah untuk melakukan secara virtual nih, karena kan bentuk dari vokasi itu 70-30, 30 adalah secara teori, 70% di perusahaannya. Jadi tapi Bang saat ini kita sedang belum berjalan lagi, tapi diharapkan kita akan mencari terobosan baru agar tetap berjalan walaupun di tengah COVID-19 ini dengan tetap mengikuti protokol COVID yang baik dan benar. Mungkin itu saja tambahan saya. Terima kasih Pak Dubes. Kalau mungkin sedikit Pak Tony, Pak Ruslan, saya ingin juga share. Jadi memang yang kita lakukan selama ini adalah bekerjasama dengan Jerman dan mengundang trainer ya. Nah, ada case study yang menarik nih Pak Ruslan, Pak Tony. Jadi tahun 91 itu Mahathir ke Jerman dan Mahathir sangat terkesan dengan vokasi di Jerman. Lalu tahun 92 langsung dibuat yang namanya German Malaysia Vocational Training Center. Dan itu menjadi suatu sekolah vokasi yang paling besar di Malaysia sekarang, 3.000 student. Dan kurikulumnya itu teknologi industri, kemudian IT, bahasa Jerman, dan mengenai masalah proses produksi. Sehingga dan konsultasi terhadap vokasi lain di Malaysia, sehingga kalau ada orang ingin training gitu ya itu langsung aja di sekolah itu gitu. Nah, saya punya ide bagaimana kalau Indonesia juga membuat yang sama, jadi Indonesia German Vocational Training Center di Indonesia, sehingga itu menjadi satu tambahan value lagi bagi Indonesia, di mana ada satu sekolah khusus Indonesia Jerman yang di bidang vokasi, sehingga kalau ada SMK misalnya atau universitas ingin mendapatkan ilmu atau mengirim orang menjadi mentor bisa diambilkan di situ. Dan itu ternyata korelasinya langsung dengan jumlah ekspor Malaysia di HSCO tertentu. Jadi untuk alat kesehatan misalnya ya, ternyata beberapa elemen ventilator Jerman itu dibuatnya di Malaysia dan oleh pegawai yang lulusan vokasi Malaysia Jerman begitu. Jadi yang kita lakukan itu sudah bagus dan cukup ekstensif ya. Mungkin bisa ditambah ya dengan ini baru gitu. Jadi persoalannya sekarang di Indonesia apakah ini akan dia sendiri atau dia bisa nempel di kementerian. Kalau mau cepat ya mungkin di perindustrian mungkin. Jadi dia bagian dari Kementerian Perindustrian misalnya bisa langsung jalan cepat karena kita mau fokus pada industri. Itu gagasan kita Pak Tony yang kita sudah sampaikan. So it's in the process. Nanti I will update you on this on a regular basis. Terima kasih. Monggo Pak Tony. Baik, terima kasih Excellency Pak Ambroseno, juga Pak Rosan. Jadi sangat menarik sekali Pak yang Bapak sampaikan tadi bahwa ternyata memang masih banyak peluang yang besar di Jerman
ada 7 sektor kalau menurut Pak Untoseno tadi yang mungkin sekali bisa kita masuki atau kita tingkatkan ekspornya. Dan juga terima kasih Pak KBRI sudah berinisiatif untuk melakukan ini dan juga mengidentifikasi kira-kira apa saja yang akan bisa dilakukan oleh KBRI, dan tentunya data-data atau inisiatif-inisiatif ini yang juga dengan data-data yang disampaikan yang bekerja sama dengan PwC akan sangat membantu kita Pak, para pengusaha, para produsen. Namun memang juga ada beberapa hal lain barangkali yang bisa jadi, kalau ini sekilas dari saya adalah bahwa kalau dilihat dari sektor-sektor yang besar-besar diekspor oleh Vietnam ini, mungkin jangan-jangan ini adalah perusahaan bukan dari Vietnam, investasi di Vietnam, produknya dijual ke Jerman, Pak. Jadi juga ada PR dari kita di Indonesia ini untuk bagaimana industri hilir kita itu betul-betul lebih cepat lagi. Dan tadi kalau ada 115 perusahaan mau keluar dari Cina, Pak, kalau misalnya katakanlah 10 aja Pak masuk ke Indonesia, 10 aja masuk ke Indonesia untuk bikin manufacturing di sini dan hasilnya bisa diekspor ke Jerman, ini juga mungkin akan bisa menjawab atau akan bisa meningkatkan ekspor kita ke Jerman sebagaimana yang diharapkan. Dan juga memang ada juga produk-produk lain, Pak, produk-produk yang tidak dimiliki oleh negara lain atau negara-negara di ASEAN itu, yang bisa kita tingkatkan ekspornya ke sana. Contohnya misalnya produk-produk sumber daya alam yang di negara ASEAN lainnya nggak ada. Jadi itu juga mungkin bisa menjadi satu hal yang bisa ditingkatkan. Namun memang Jerman menerapkan standar-standar yang cukup ketat, Pak, terutama standar-standar yang berkaitan dengan cara pengelolaan sumber daya alam kita, contohnya misalnya palm oil dan lain sebagainya. Ini juga menjadi PR kita semuanya juga, Pak. Baik, mungkin saya akan membuka sesi untuk diskusi ya. Tadi Pak Ibu MC, Pak Fitrati, ini kita teknisnya gimana? Dipakai chat atau raise hand? Oh, kebetulan di chat box sudah ada yang mengajukan pertanyaan. Mungkin bisa saya bacakan beberapa pertanyaan yang sudah diajukan di chat box. Ya, mungkin kita batasi 3 dulu ya. Oke, baik. Ini ada yang bertanya, kenapa kalau pameran-pameran besar pemerintah tidak banyak menghadirkan masyarakat setempat untuk berpartisipasi dengan tarian, budaya, seni yang sesuai dengan tema? Kenapa harus selalu membawa musisi, tari, dan seniman dari Indonesia kalau di Jerman banyak yang bisa? Mungkin bagaimana Pak tanggapannya? Kita kalau ada acara-acara biasanya dengan masyarakat kita di sini, karena di sini ada RBI, ada Rumah Budaya Indonesia, dan artisnya, penarinya, atau penyanyi atau pemain anggungnya ya masyarakat Indonesia yang di Jerman, di Berlin. Event tertentu kadang-kadang kita undang artis dari Indonesia kayak Balawan, kan dia lain kan. Pameran Balawan kan ya Balawan nggak ada duanya gitu misalnya kan gitu. Di Jerman juga nggak ada duanya, di Indonesia nggak ada duanya gitu. Kalau yang lain secara umum biasanya kita ajak masyarakat di sini dari yang ada di Eropa. Dan kalau nggak ada mungkin lagi sibuk ya kita minta masyarakat Indonesia yang tinggal di Belgia atau Perancis atau Swiss untuk bagian dari budaya, pameran budaya gitu. Mungkin jelas, Pak Fitri? Ya, baik. Mungkin saya lanjut pada pertanyaan berikutnya. Ini dari Andrianto ya. Katakan bahwa perusahaan kami, PT Sancho Indonesia, itu sangat aktif dalam pameran-pameran internasional, khususnya di Jerman, seperti Proswit, ISM, dan Interpack. Namun dari pengalaman kami sebagai perusahaan yang bergerak di bidang permesinan untuk confectionery, pameran di Jerman lebih banyak berfungsi sebagai transit untuk pebisnis luar Jerman untuk mencari kebutuhan mereka. Sehingga kalau dari kami, jika pameran di Jerman kami lebih banyak mendapatkan inquiry dari wilayah Afrika Utara, Middle East, India, dan lain sebagainya. Jadi sangat kurang dari inquiry dari Jerman itu sendiri.
ataupun Western Europe. Kira-kira menurut pendapat Pak Ugro Seno gimana Pak? Pameran di Jerman itu memang tidak hanya untuk Jerman, pameran itu global biasanya. Karena ekonomi yang paling kuat di Eropa, ya kan. Jadi kalau Jerman membuat pameran, itu selalu international exhibitors. Nah, untuk masuk ke market Jerman sendiri memang perlu strategi khusus, Pak. Jadi nggak bisa diem aja di booth gitu. Jadi harus ada strategi khusus ya, buat resepsi khusus dengan Jerman. Oleh karena itu sebagai tawaran kita roadshow tadi Pak itu khusus dengan asosiasi di Jerman. Jadi kita langsung spesifik pada asosiasi di Jerman, kemudian nanti kita presentasi pada mereka secara spesifik sehingga keahlian kita, kemampuan kita untuk mensuplai produk tertentu bisa langsung diterima oleh asosiasi di Jerman ini. Gitu. Jadi kita kan melihat dari angkanya kompetitor kita kan Pak. Tanya kan jelas gitu. Tadi Pak Tony mengatakan bahwa mungkin itu investasi Jerman, betul Pak. Tapi ada yang investasi Jerman dan juga yang enggak gitu. Ada yang memang industri Vietnam yang sendiri ya, memang dia bisa masuk ke pasar di sini. Singapura Pak, misalnya oleochemicals. Ya oleochemicalsnya materinya kan dari kita Pak. Iya. Ya. Tadi kan Pak Tony bicara mengenai sumber daya alam kan. Sumber daya alam kan nggak hanya pisang atau nanas kering kan Pak. Oleochemical is part of our sumber daya alam kan. Betul Pak. Ya kenapa Singapura yang jualan gitu, almost $4 billion. Maksudnya kan kita bisa langsung gitu. Misalnya seperti itu Pak, yang mungkin industri Jermannya nggak tahu. Tahunya cuma Singapura. Nah, kita kan bisa presentasi khusus kan mengenai produk-produk oleochemical kita gitu. Makanya perlu memang different strategy. Jadi tidak hanya datang ke eksibisi, kemudian nunggu atau kemudian kita jalan ke teman yang sudah dikenal gitu. Tapi ini approach baru yang kita terapkan, Pak. Oh, enggak? Baik, Pak. Lanjut ada pertanyaan dari Irawati dari PT Week Far East Batam. Bagaimana caranya kami bisa ikut pameran-pameran internasional, Pak? Apakah jika ada event bisa di-share kepada kami, para pelaku? Ya, bisa. Jadi nanti kita gunakan platform ini ya, Pak Tony, Pak Roslan, mendesain roadshow mendatang, sehingga nanti teman-teman yang ingin ikut dalam roadshow produk spesifik tertentu, itu bisa ikut dalam kesempatan tersebut. Ya, dan saya tambahkan juga Pak, sebenarnya Irawati Kadin juga akan aktif sekali untuk menyampaikan atau informasi-informasi mengenai adanya pameran-pameran internasional maupun delegasi-delegasi bisnis. Di Kadin juga ada Business Service Desk, BSD Kadin, yang bisa membantu para pengusaha, anggota-anggota Kadin semuanya untuk informasi dan juga barangkali matchmaking juga bisa dibantu oleh BSD, atau Business Service Desk. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Agung Kurniawan, Indonesia yang ditunjuk oleh Hannover Messe sebagai country partner pada pameran Hannover tahun 2020 yang kemudian ditunda. Namun sayangnya proses penjaringan oleh Kemenperin kurang bisa menampilkan produk elektrikal dari dalam negeri. Dalam proses sosialisasi malahan menonjolkan produk Schneider terkait IoT yang bahkan mungkin diproduksi di luar Indonesia. Bukan potensi ekspor ke Jerman atau Eropa. Perusahaan kami adalah salah satu anak perusahaan di Jerman, tapi mempunyai produk IoT buatan dalam negeri yang kesulitan meyakinkan pihak Kemenperin. Sampaikan datanya kita, Pak. Nanti kita coba. Tidak ada masalah, Pak. Sampaikan informasi perusahaan Bapak ke kita, ke teman-teman di KBRI. Nanti kita ya akan push ke Kemenperin. Karena ada beberapa mungkin yang karena COVID kemudian mundur, karena kondisi ekonomi bisa mundur, tapi ada juga yang maju. Jadi kalau beberapa teman dari tim anggota Kadin, asosiasi Kadin berniat info ke kita, nanti insya Allah kita will fight for it. Kemudian ada Adiata Indonesia, izin bertanya, Pak Dubes, rendahnya presensi produk Indonesia di pasar Jerman
penyebab utamanya apa ya Pak? Apakah pasarnya sulit ditembus atau memang kapasitas dan kualitas produk untuk standar Eropa masih belum cukup Pak? Kalau masalah standar kan ya Vietnam bisa, Filipina bisa, maksud kita nggak bisa kan gitu jawabannya. Maksud kita kalah sama Filipina saya nggak ngerti deh. Standar ya standar aja dipenuhin aja gitu. Presensinya rendah karena kita tidak fokus pada Big Ten. Kita itu banyak kita kirim. Contoh nih ya, 40% dari seluruh piano di Jerman itu made in Indonesia. 80% dari seluruh gitar di Jerman itu made in Indonesia. Tapi cuma $100 juta. It's nice untuk ini kita ya, artisan pembuat gitar kita. Gitar Indonesia itu laku keras di Jerman, Pak Tony. Kalau ada pameran-pameran musical musical tools itu semua lari ke gitar akustik Indonesia. 80% Pak, gitar akustik di Jerman itu buatan Indonesia. Tapi ya kan tidak banyak gitu. Singapura jualan oleh Comical $3,8 billion, cuma satu produk beda kita gitu. Jadi itu strategi pemilihan dari produknya yang belum tajam kalau gitu. Baik Pak, mungkin saya buka kesempatan buat interaksi langsung. Ya. Jadi silakan 3 orang. Yang pertama dulu, siapa yang mau bertanya langsung secara lisan sama Pak Dubes? Silakan di unmute mikrofonnya supaya bisa langsung bertanya kepada Pak Dubes dengan menyebutkan nama, walaupun ada namanya tertulis, tapi sebaiknya nama dan dari perusahaan mana. Fitrati, ini semuanya di mute dari sistem atau sudah dibuka? Halo. Oke, kepada para peserta bisa melakukan Ya, silakan Pak Hadi. Silakan Pak Hadi. Oh ya, makasih Pak Tony. Selamat siang untuk Pak Ugroseno. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Ini mohon maaf Pak kalau suaranya agak berisik, kemudian sedang di jalan. Singkat saja Pak, menyambung terkait Hannover Messe ini juga kebetulan kami dari PT Koalisi Indonesia, perusahaan kami di bidang jasa pengujian laboratorium Pak dan sertifikasi produk. Jadi menyambung dengan inisiatif pemerintah Indonesia begitu untuk menekan substitusi impor dan menguatkan produksi dalam negeri begitu untuk ekspor. Standar ini termasuk salah satu yang penting Pak, kita sedang pelajari. Namun kita mungkin perlu dukungan dari pemerintah Indonesia juga Pak dalam hal untuk memfasilitasi begitu. Jadi terkait dengan persyaratan standar, kemudian keberterimaan, kami sempat coba untuk ikut seleksi juga Pak, ikut ke Hannover Messe, namun sayangnya perusahaan kami tidak lulus dalam proses kurasi. Terkait hal ini mungkin kita minta pandangan juga ke Pak Ugroseno. Standar ini seberapa kritisnya begitu? Kalau memang diperlukan, tentunya kami dari sisi laboratorium akan mengejar begitu Pak target-target dari pemerintah Indonesia. Terima kasih. Silakan tulis. Ya, kalau standar saya rasa penting ya Pak ya. Kalau boleh saya usul Pak, nanti saya cek juga deh. Karena ada beberapa organisasi standar Eropa yang di Jerman, TUV kan. TUV kan cukup punya reputasi yang tinggi ya. Saya cek dengan TUV, apakah Bapak sudah kerjasama dengan TUV atau mungkin TUV ada di Indonesia, sehingga nanti bisa dibuat satu possibility untuk kerjasama dengan mereka. Mohon izin Pak Ugroseno sedikit menambahkan Pak. Ya, perusahaan kami juga sempat bekerja sama Pak dengan PT TUV, Tufsut Pak lebih tepatnya. Ya. Jadi pengujian kerjasama ini untuk pengujian tekstil Pak. Jadi memang saat ini kami melayani 12 lini industri, 3 diantaranya seperti tekstil, otomotif, dan pangan itu sudah kita rutin Pak melakukan pengujian untuk ekspor. Namun kita harapkan untuk sektor-sektor lain Pak seperti elektronika, kemudian mungkin kabel listrik, telekomunikasi Pak, mungkin kita bisa mengarah ke sana. Sayangnya memang untuk saat ini dari 12 industri yang kita layani, baru 3 Pak yang
rutin lah begitu, melakukan aktivitas pengujian untuk keperluan ekspor seperti itu. Saat ini masih aktif Pak perjanjian kerjasama itu antara kita dengan TUVSUD, tapi memang terbatas untuk sektor tekstil. Ya. Nggak bisa diperluas Pak Adi. Kenapa? Nggak bisa diperluas. Tergantung marketnya juga Pak. Jadi mungkin pelaku usaha kita juga mungkin belum mengarah ke Eropa sehingga kebutuhan itu mungkin belum terdeteksi begitu. Oke. Dan memang kita kalau memang kita berkaca Pak untuk pemenuhan sektor otomotif misalnya untuk ekspor ke Eropa standarnya memang sangat tinggi seperti itu. Dan mungkin dari sisi swasta kami sebagai yang ingin menginvestasikan begitu fasilitas uji tentu kita juga akan berhitung volumenya seberapa besar begitu untuk pengadaan fasilitas uji ini karena memang biayanya tidak rendah begitu. Ya, ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Baik, Adi, terima kasih Pak. Silakan yang lain, Pak Wayuni. Ya, terima kasih Pak. Yon. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak dari Indonesia, Pak Arief, Pak Dubes. Yeah. Jadi kami dari komite tetap FTA Pak. Yang nggak ada videonya Pak Yon. Oh, sorry. Gak wajah gantengnya. Ini bingung juga nih video. Pak Yon Bahar lawyer nih Pak. Oke, sama backgroundnya dengan Pak Arief. Pak Dubes. Bedanya Pak Groseno dari Harvard Pak Dubes. Jadi dari Komtab FTA Pak, kami ingin dapat karena saya tahu juga bahwa Pak Arief aktif sekali dalam negosiasi perundingan. Bagaimana keadaannya sekarang? Kemudian dalam beberapa waktu kita berharap bahwa perjanjian ini bisa ditandatangani, Pak. Kemudian yang kedua adalah dalam masa belum ada perjanjian ini, kira-kira bentuk-bentuk kolaborasi seperti apa yang bisa dilakukan Kadin dengan asosiasi-asosiasi di bawah Kadin dan kemudian berbagai perwakilan kita di luar negeri. Kalau di Indonesia kita biasa berhubungan dengan Kemenlu, Kemenperin, dan Kemendak, Pak. Nah, ini kan juga masalah klasik selama ini kalau bicara promosi, dagang ataupun investasi cukup banyak yang melakukan kegiatan dari waktu ke waktu ke luar negeri, tapi koordinasinya masih kurang. Nah, mudah-mudahan selama COVID ini koordinasi bisa diperbaiki, Pak. Dan ini salah satu yang harapan kami adalah Jerman bisa jadi pelopor, Pak, untuk melakukan koordinasi yang lebih baik sehingga lebih banyak event dan lebih preparasinya lebih baik dan substansinya juga lebih mengena. Pikiran kita juga pendekatan sektoral jauh lebih baik daripada kita ngacak kemana-mana akhirnya hasilnya juga terbatas. Begitu dulu Pak, terima kasih Pak Dubes. Terima kasih Pak Bahar. Memang itu yang saya lihat secara ya faktanya memang seperti itu ya. Jadi seringkali kita melakukan kegiatan promosi tapi sifatnya sangat umum dan tidak fokus sehingga hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Kemudian yang klasik juga Pak, kita tuh selalu menghitung kesuksesan kita atas dasar angka kita sendiri tahun lalu gitu. Jadi Indonesia ekspornya naik vis-a-vis ekspor kita tahun lalu. Kalau saya melihatnya vis-a-vis kompetitor kita. Dan kalau kita turun dari 4 menjadi 3 billion, sementara Vietnam naik dari 6 jadi 9, ya something wrong with us gitu. Nah, makanya dari angka-angka itu kita menyimpulkan bahwa pendekatan yang paling tepat yang bisa dicoba adalah langsung fokus gitu, istilahnya one on one gitu Pak ya. Tapi one on one antara asosiasi di Indonesia dengan asosiasi di Jerman spesifik produk. Nah, itu yang bisa kita lakukan sebelum ada FTA nanti. Sebenarnya kalau FTA itu Pak, kalaupun kita ada FTA tapi kita tidak melakukan kampanye yang tajam ya sama aja sebenarnya. FTA itu kan intinya mengurangi tarif kan Pak. Beberapa produk kita tarifnya kurang gitu. Tapi kalau sudah banyak semua FTA,
tarifnya 0 kan kembali lagi hal yang mendasar yaitu upaya kita gitu. Jadi kita ingin mencoba upayanya itu ditajamkan dulu sekarang sambil menunggu FDI-nya selesai. Memang sih harapannya akhir tahun ini selesai Pak ya, tapi karena ada COVID jadi proses negosiasinya pun juga akhirnya berubah jadi online. Kemudian intersession berjalan kemarin bulan Maret tapi juga online. Tapi kan negosiasi online itu kan tidak sama Pak ya dengan face to face gitu. Jadi mungkin prosesnya agak sedikit mundur gitu Pak. Kalau khusus mengenai tarif Pak, sudah ada sejumlah tarif yang sudah disepakati untuk 0 gitu ya. Jadi sudah bicara mengenai spesifik produk, oke ini 000 gitu. Dan apa namanya itu berjalan dengan baik saya rasa. Ya sayangnya kondisinya sekarang COVID aja Pak. Tapi kalau menurut saya kesimpulannya sih Pak yang bisa kita satu kita harus membuat suatu mekanisme kampanye produk kita tuh lebih spesifik lagi itu. Dan koordinasi penting Pak, tapi kalau nunggu lama lah. Langsung aja deh pokoknya gampang-gampang aja deh. Jadi marketnya di mana yang bisa kita penetrasi, asosiasi Indonesianya siapa, anggotanya berapa, di Jermannya siapa asosiasinya, lalu saya organize, kita ketemu diskusi, that's it. Lebih mudah, lebih bisa diukur begitu ya. Sehingga nanti kalau tahun depan ternyata ekspor spesifik produk ini naik atau stagnan atau turun, bisa kita evaluasi secara spesifik mengapa naik, mengapa stagnan, dan mengapa turun. Itu Pak. Terima kasih. Lagi ingin bertanya langsung. Pak Yon, sudah mau ada yang ditanyakan lagi? Kalau masih boleh, sebenarnya saya mau tanya satu aspek Pak mengenai non-tarif barriers Pak. Terus terang sedikit sekali knowledge mengenai non-tarif barriers di Jerman. Apakah dari pihak kedutaan dan konsultan juga mencoba mengidentifikasi Pak supaya para eksportir kita punya knowledge yang cukup terhadap itu Pak. Terima kasih. Oke Pak, itu kan EU Pak standarnya. Yeah. Itu kan di Brussel ya. Jadi kalau mau lihat angkanya sih di websitenya EU aja Pak. Jadi mereka udah nggak boleh lagi bikin angka yang lain-lain gitu. Yang dimainkan biasanya yang non tarif, yang kayak no palm oil misalnya kalau untuk produk palm oil. Tapi untuk produk lain sih produk kayu naik Pak. Timber kita kemarin khusus bikin acara dengan Pak Indroyono, ke produk kayu itu naik ke Eropa. Good Pak, terima kasih. Baik, kita masih ada waktu. Ada lagi yang ingin bertanya langsung kepada Pak Dubes? Silakan. Masih ada yang ingin bertanya langsung? Dari Pharma nggak ada nih Pak Tony. Alkes atau Pharma kalau ada yang mau tanya? Iya, teman-teman. Silakan. Pak Moderator. Ya. Di sini Ilham. Ya. Boleh saya juga boleh ya, biarpun saya bukan pelaku. Tentu dong. Ini dubesnya dari pihak swasta Pak di Jerman. Iya ya. Ini Jakarta nih loh. Bukan di Jerman. Baik, terima kasih Pak Dubes, Pak Musafas atas presentasi yang sangat-sangat bagus. Saya kira analisisnya sangat menarik buat saya. Yang saya lihat itu dan bahwasannya kelemahan kita di Jerman itu memang karena kita kurang sistematis dan bukan karena kita, yang saya sering dengar itu kita tidak diuntungkan oleh Jerman karena kita punya masalah misalnya dengan palm oil, karena kita kan masih tunggu adanya
CEPA kalau saya itu belum ya dengan di EU karena masalah palm oil. Tapi bukan itu yang menjadi masalah ya. Karena negara lain yang juga punya masalah yang sama dengan palm oilnya itu adalah Malaysia, mereka kuat ya. Jadi mungkin mereka biarpun ya memang mereka kan eksporter nomor 2 di dunia dalam hal kelapa sawit dan dia juga berhadapan dengan masalah yang sama dengan EU dan Jerman itu karena dia sangat disiplin, dia selalu mau sesuai dengan keinginan EU, tapi itu sebetulnya tidak bisa menjadi alasan kita lemah ekspor ke Jerman ya, karena memang ekspor kita banyak ke komoditas, tapi rupanya 10 items itu bukan komoditas, tapi justru ke yang tadi dipaparkan Bapak. Jadi kesimpulan saya adalah ya memang metodologi, mekanisme dan persiapan proses itu memang kita masih banyak hal yang kita harus perbaiki. Nah, pertanyaan saya adalah apakah menurut Bapak itu memang karena kita sesungguhnya sebagai negara masih belum seperti yang lain itu orientasi ekspornya itu nomor 2-kan dibandingkan dengan mengutamakan pasar dalam negeri. Karena kita bedanya dengan negara lainnya, kita memang jauh lebih besar daripada mereka dari segi pasar dalam negeri, dan oleh karena itu ya perusahaan-perusahaan yang berproduksi di Indonesia memang orientasi ekspornya memang ada, tapi memang di nomor 2-kan. Apakah itu gejala itu menjadi salah satu alasan kenapa kita masih begitu kurang organized dalam soal ekspor? Itu pertanyaan ke Pak Dubes. Terima kasih. Itu pertanyaan yang cross my mind juga, Mas Ilham. Iya. Apa karena kita besar kebutuhannya sehingga kita tidak berpikir ekspor because it's big market gitu ya misalnya. Iya. Contoh yang klasik itu Garuda misalnya kan, karena sudah begitu besar pasar-pasar di dalam negeri, dia buka flightnya itu ke negara penjajah kan, sorry aja. Ya, jumlah turisnya, angka kita itu angka dari Belanda ke Indonesia per tahun itu hanya 170.000. Dari Jerman ke Indonesia itu 290.000. Jadi keputusan Garuda untuk tidak buka flight ke Frankfurt itu menurut saya illogical. Tapi ya mungkin itu satu faktor saja gitu ya. Tapi kalau kita lihat secara spesifik mengenai produk yang ada, oleochemical misalnya kan, ya kan kita nggak butuh-butuh amat oleochemical untuk keperluan dalam negeri ya. Mungkin ada ya, tapi kan itu bisa kita produce surplus kan, bisa diekspor begitu. Jadi sebenarnya kalau kita dari berbagai spesifik aspek kebutuhan dari Jerman itu ada yang memang kita bisa penuhin. Gitu. In fact misalnya kan it's very simple stuff kan, it's not a rocket science. Filipina jualannya mesin fax gitu, yang kita dulu juga punya keahlian mungkin bikin seperti kecil-kecil seperti itu. Tapi ya memang tidak fokus, tidak terstruktur. Makanya I want to try something different, dengan lebih terstruktur, melihat dari 10 kebutuhan Jerman, lalu asosiasi Jerman seperti apa, kita matchmaking. Gitu. Kalau ini gagal juga ya probably mungkin some psychological things probably, saya nggak tahu. Tapi we have to try this one, karena ya Vietnam bisa, Filipina bisa, masuk kita nggak bisa. Saya itu aja, simple aja. Ya. Kalau saya boleh tambah Pak, Mas, itu yang saya pernah dengar dari diskusi juga Kadin waktu itu, kita diundang oleh Menteri Perdagangan waktu itu Pak Gita, terus ada bosnya GE sedunia waktu itu masih yang lama, saya lupa namanya. Dan kita juga bicarakan soal ekspor, dan yang dikatakan oleh bosnya GE itu memang kita kurang ekspor, dan kita selalu lupa bahwa sebenarnya ekspor itu bukan saja untuk divisa, tapi juga untuk menajamkan dan untuk memperbaiki daya saing kita. Yeah. Kalau kita menang di pasar dalam negeri ya itu kita jago panggang. Yeah. Tapi kalau kita menang di pasar internasional, kita sebetulnya membuat perusahaan kita lebih kuat karena kita harus bersaing di luar negara kita sendiri. Dan itu adalah satu hal yang mungkin dalam
mendorong perusahaan-perusahaan kita untuk berekspor itu harus kita tekankan. Bahwasannya ini bukan saja untuk mendapatkan uang, tapi juga untuk menajamkan daya saing mereka secara internasional yang akan membuat mereka juga lebih baik untuk bisa menang kompetisi di dalam negeri kita. I'll give you an example. Yeah, I'll give you orangnya GE waktu itu. Yeah, I'll give you an example, Mas Ilham. Ya. Jerman itu penduduknya 82 juta. Iya. Jumlah sepeda 84 juta. Iya. Indonesia jumlah penduduk 265 juta. Jumlah sepeda 7 juta. Kita punya big players, ya, manufacturer sepeda. Tapi not even one masuk pasar Jerman. Dan saya ketemu dengan mereka. Kenapa gitu? Kenapa nggak mau masuk pasar Jerman? Ini kan big market. Apalagi summer orang beli sepeda semua gitu. Nah, ya jawabannya macam-macam lah gitu ya. Tapi tadi the thinking itu memang tidak mau bersaing di sini. Padahal di Jerman itu sebenarnya ya Italians and Dutch and Americans, Taiwan, Korean. Jadi sebenarnya mentality to compete itu harusnya dibuat, meskipun perusahaan yang besar pun gitu ya, itu not necessarily mereka willing to compete gitu. Ada satu nih yang sudah bersedia masuk ke pasar Denmark dan mountain bike gitu, dan dia cukup sukses di pasar Denmark. Tapi this is a classic example gitu ya. Jadi sepeda is not rocket science, we can make sepeda. This is a question of brand dan design gitu ya. Dan kita punya kapasitas gitu. But why not compete in Germany misalnya begitu. Just an example. Oke. Terima kasih. Oke. Pak Irfan, thank you. Pak, ada lagi yang lain yang mau bertanya, silakan. Masih ada waktu 5 menit lagi. Saya mau tanya. Silakan, namanya siapa? Kalau bisa, nah videonya. Siti Asia. Ya, oke, Siti, silakan. Saya ini kan masyarakat atau bukan orang pembisnis, baru mulai, tapi banyak membantu para bisnismen atau sedang memulai berbisnis, dan sering mendengarkan dari sana sini bahwa kekurangan pasaran kita itu adalah yang seperti Pak Wahyu sama Bapak maaf. Intinya kalian itu pembisnis besar. Kalian itu pembisnis besar. Terus saya ini melihat dari pandangan masyarakat, dari student, dari startup, dari student yang berpotensi untuk memajukan Indonesia dalam berbisnis. Di sini kita itu tahu bagaimana misalnya kalau PT-PT besar kalian itu kolaborasi dengan masyarakat yang punya intelijensi tinggi dalam berbisnis. Karena di sini kita masyarakat tahu apa sih yang bisa kita promosikan ke orang Jerman misalnya, atau sebaliknya. Bahwa kita itu tahu bahwa orang Jerman sukanya ini karena kita tinggal di sini, kebudayaannya bagaimana, terus kemaunya bagaimana, kita ini yang mempromosikan Indonesia dalam hal seperti itu. Bagaimana kalau masyarakat yang biasa tidak berbisnis atau apapun itu kadang-kadang diikut andilkan dalam musyawarah, dalam diskusi agar bisa kasih masukan ke kalian apa yang ada di sini itu. Karena saya sendiri jadi Ibu sebagai masyarakat yang tinggal di Jerman berharap untuk bisa memberi masukan. Oke. Baik. Jadi apakah ada yang mau ditanyakan ke Pak Dubes? Masukan dari Ibu bagus, kita catat nanti bagi para pengusaha di Indonesia untuk bisa juga berkomunikasi dengan kita. Sekarang apakah ada yang mau ditanyakan ke Pak Dubes? Tadi sudah dijawab oleh Bapak Wahyu Bahar sama
putra Bapak Habibie sampai lupa. Itu sudah sangat sangat jelas bagi kita, dan terima kasih. Baik, terima kasih atas saran-sarannya Bu. Kita catat itu menjadi catatan penting bagi para pengusaha untuk berbisnis. Tentu pasti kita akan juga komunikasi minta masukan dari masyarakat Indonesia yang di negara yang bersangkutan dalam hal ini Jerman. Ya, karena saya banyak membantu student-student yang sedang mau membangun bisnis. Seperti sekarang kontainer kita akan mulai masuk ke Jerman itu membuat untuk membakar kalau kita mau bikin sate gitu. Jadi kita bikin pabrik arang batok gitu loh, arang. Nah, itu sudah masuk ke sini, ke Jerman. Memang prosesnya sangat sulit sekali, tapi itu student gitu, bukan PT-PT besar gitu. Terus saya sendiri sudah buka kafe, jadi roasting cafe atau barista gitu-gitu sudah ada, tapi kan nggak pernah ada pikiran dengan hubungan dengan dubes atau dengan ini privat gitu kan. Terus langkah baiknya kalau saya dikasih informasi, saya bisa kasih informasi ke teman-teman untuk membantu memajukan Indonesia, itu saja. Terima kasih Bu. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para peserta webinar, kita sudah saatnya mengucapkan terima kasih luar biasa kepada Pak Dubes, Pak Ugroseno atas pemaparannya dan juga kepada rekan-rekan semuanya atas masukan-masukan dan pertanyaan-pertanyaannya. Dan saya ini masih ada satu acara lagi, yaitu wrapping up dari Pak Ilham Habibie sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Telematika, Penyiaran dan Ristek, dan juga sebagai Ketua Komite Bilateral Jerman Indonesia. Itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Dubes, dan saya kembalikan kepada MC untuk acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Tony Wenas, Bapak Arif Hakas Ugroseno, dan Bapak Rosan Rosa Rusani atas diskusi dan paparan yang sangat berkesan dan bermanfaat sehingga banyak memberikan wawasan baru bagi kita. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya adalah wrapping up dan penutupan oleh Bapak Ilham Akbar Habibie, selaku Wakil Ketua Umum Bidang Telematika, Penyiaran dan Ristek Kadin Indonesia, dan Ketua Komite Bilateral Jerman Kadin Indonesia. Kepada Bapak Ilham Habibie, waktu dipersilakan. Baik, bisa didengarkan? Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Hawas, Pak Dubes, Pak Rosan kalau masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih atas waktunya. Saya di sini mau memberikan beberapa catatan lagi. Saya kira sangat jelas tadi presentasi yang diberikan oleh Bapak Dubes. Bahwasanya memang kita di Indonesia masih kurang fokus, dan mungkin juga dari segi metodologi bagaimana kita mempromosikan barang dan jasa kita di Indonesia kepada pasar dan masyarakat di Jerman masih kurang, dan itu perlu kita tindak lanjuti. Saya kira kami dari Komite Bilateral Tetap Jerman Indonesia itu akan membantu sekuat tenaga kita untuk bisa menyukseskan pebisnis-pebisnis di Indonesia untuk lebih sukses di Jerman. Saya kira tidak perlu saya ulangi lagi karena itu sudah tadi kita bahas cukup rinci, tapi saya ingin memberikan beberapa catatan on top mungkin yang saya kira perlu kita juga ketahui bersama. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Siti kalau nggak salah mengenai mestinya kita lebih mengenal masyarakat Jerman, bagaimana mereka melihat ekonomi secara umum dan juga pasar dan pelaku bisnis terkait. Saya kebetulan lama di Jerman, jadi saya kira soal sifat orang Jerman itu bagaimana mereka mementingkan bisnis dan partner bisnis itu buat mereka itu penting. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita sadari. Di Jerman ini mereka itu sebagai masyarakat dan negara, mereka selalu akan mengapresiasikan hal-hal yang ramah lingkungan. Jadi itu memang bukan saja tertuang dalam
hal terkait dengan kelapa sawit yang memang juga terkait dengan ramah lingkungan, tapi juga dengan semua hal lainnya. Jadi produk apapun, kalau kita bisa membuktikan kepada mereka bahwa caranya kita membuat itu memang memperhatikan lingkungan dan juga sampahnya diminimalkan dan sebagainya, orang Jerman itu cenderung mau membayar lebih mahal daripada dia membeli produk dengan murah, tapi tidak jelas bagaimana dengan aspek itu. Begitupun orang Jerman itu, ada sebagian yang makin lama makin besar, dia memperhatikan bagaimana bukan saja ramah lingkungan, tapi juga hal-hal yang dianggap fair. Fair maksudnya fair kepada petaninya, fair kepada komunitasnya, dan sebagainya. Kalau kita bisa mendemonstrasikan itu jadi kita bisa, yang penting kita meyakinkan itu, harus ada sertifikasinya, harus ada transparansinya, harus ada kejelasan daripada pengusahanya bahwa dengan ini fairness dalam hal trade atau juga bisnis itu ada dan menguntungkan banyak orang yang mungkin tidak akan mendapat keuntungan yang sama kalau kita melakukan bisnis dengan cara semurah mungkin gitu. Jadi itu orang Jerman belum tentu mengapresiasikan itu. Selain dari itu juga penting harus ada konsistensi. Jadi kalau kita memang kalau berbisnis dengan orang Jerman harus punya hubungan. Hubungan itu harus dibina dan tidak bisa dengan 1 kali 2 kali datang. Itu memang seperti juga di Asia, kita harus kenal dengan orangnya. Dan kalau orang Jerman ini sudah kenal dan percaya, mereka akan menjadi partner yang sangat. Tapi perlu ada investasi dari segi waktu dan tenaga. Dan tidak semua orang Jerman berbahasa Inggris dengan baik, tapi memang generasi muda itu lebih baik daripada yang lama. Tapi saya kira itu semua adalah hal-hal yang selain daripada produk dan jasa yang memang harus bagus, harus kita perhatikan. Nah, yang lain yang saya ingin juga tekankan di sini adalah peranan daripada UMKM. Di Jerman memang struktur daripada ekonomi mereka itu jauh beda dengan misalnya di Inggris atau di Perancis atau di Amerika. Peranan daripada small medium size enterprise itu besar. Dan mereka itu biasanya karena dia small medium size, tentu dia jauh lebih besar daripada UMKM kita, tapi sifat ada kemiripan, dimiliki oleh keluarga. Jadi bukan perusahaan yang TBK, bukan perusahaan yang ada investor-investor dari luar, itu biasanya dimiliki oleh keluarga. Jadi mereka itu memang kalau mereka perlu adanya barang dari luar sebagai impor dari luar, dia juga harus kenal dengan baik sekali dengan pengusahanya di sini. Jadi tidak cukup kadang itu kita menjual melalui sales staff kita sebagai pengusaha harus berkenalan dengan pengusaha di Jerman itu agar supaya produk kita itu bisa dibeli oleh mereka dan karena mereka percaya. Kalau kita menjual kepada perusahaan besar, itu sudah beda cerita. Tapi memang kalau misalnya ke Siemens, atau ke Mercedes-Benz, ke BMW, itu nanti. Tapi tulang punggung daripada ekonomi di Jerman adalah small medium size enterprise. Dan kalau mereka mau berbisnis dengan kita di Indonesia, karena dimiliki keluarga, itu si pengusaha sendiri harus juga mengupayakan untuk berkenalan dengan pemilik perusahaan itu di situ dan harus meyakinkan mereka. Itu saya kira penting. Dan itu yang saya lihat itu mungkin tidak semua pengusaha di Indonesia melakukan itu. Saya kira itu saja yang saya bisa berikan sebagai catatan dari saya. Lagi terima kasih atas perhatiannya dan semoga semakin sukses kita bisa mendorong ekspor dari Indonesia ke Jerman yang memang tadi Pak Dubes Mas Pak sudah katakan sangat tepat, kita ini negara terbesar di ASEAN, Jerman juga negara yang terbesar di Eropa, juga terkuat dari segi ekonomi, pasarnya besar. Tadi kita dengar angkanya dari segi sepeda yang konvensional, banyak barang-barang lainnya yang di Jerman itu saya kira diperlukan oleh masyarakatnya dengan lifestyle mereka yang cocok kita bisa buat di Indonesia, tapi menurut saya memang itu yang harus kita tunjukkan. Ramah lingkungan, kalau ada aspek fairness kepada karyawan, kepada lingkungan komunitas kita bisa tunjukkan, kualitas harus konsisten baik, jadi itu mereka juga kalau kita sudah janji harus dipenuhi,
harus tepat waktu, tepat kos, tapi mereka tidak melulu menuntut semurah mungkin. Kalau mereka itu mau bayar dengan berlebih, kalau ada hal-hal seperti itu dipenuhi. Itu bedanya mereka dengan negara lain. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Ilham Habibie atas penutupannya. Sebelum acara hari ini saya tutup, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rosan Prakasa Roslani, Bapak Arif Hafaz Orgazono, Bapak Tony Wenas, dan Bapak Ilham Akbar Habibie atas sambutan, diskusi, dan paparan yang luar biasa. Terima kasih kepada Cisco Indonesia untuk turut serta mendukung mensukseskan acara pada hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua peserta, Bapak dan Ibu sekalian, atas waktu, partisipasi, dan antusiasme untuk mengikuti diskusi interaktif virtual pada hari ini. Semoga dengan paparan yang diberikan tadi bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Untuk materi presentasi hari ini akan kami koordinasikan terlebih dahulu dan kemudian akan kami share besok hari melalui email. Akhir kata, selamat beristirahat dan tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu kembali, saya Fitrati selaku MC, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tony ada jenggot ya. Lagi model jenggot, lagi model jenggot. Jadi coba lihat ini. Oke. Thank you. Terima kasih Pak Dubes. Terima kasih.